Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari kelas 22C Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan materi lingkungan perusahaan di Indonesia dan para pemangku kepentingannya. Pengertian dan peran lingkungan perusahaan dalam penciptaan nilai barang dan jasa. Perusahaan sebagai sebuah sistem yang bersifat mikro merupakan bagian dari sistem perekonomian suatu negara yang bersifat makro. Maka kinerja suatu perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Nilai suatu barang dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu dari pandangan konsumen dan perusahaan, penciptaan nilai, penciptaan tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, dan penciptaan pada nilai tahap output. Selanjutnya, pendekatan pengelompokan dengan menggunakan perusahaan sebagai unit analisis, yaitu dibagi menjadi dua kelompok, lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah suatu perusahaan yang terdiri dari para pemegang dan pemangku kepentingan. Sedangkan lingkungan umum adalah berbagai kekuatan yang akan memengaruhi perusahaan-perusahaan secara umum. Artinya bukan hanya memengaruhi terhadap satu perusahaan, tetapi memengaruhi kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh sumber daya ekonomi. Berikut beberapa bagian dari lingkungan khusus perusahaan, yaitu pemasok atau supplier, pesaing atau kompetitor, pelanggan atau customer, dan kelompok penekan atau pressure groups. Selanjutnya, dari lingkungan umum perusahaan, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan internasional, politik, teknologi, dan lingkungan pasar dan non-pasar. Selanjutnya, lingkungan perusahaan dengan menggunakan fungsi-fungsi organisasi sebagai unit analisis, yaitu pengaruh lingkungan perusahaan baik lingkungan perusahaan yang bersifat umum maupun lingkungan yang bersifat khusus, memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap berbagai fungsi yang ada di perusahaan. Contohnya, peningkatan tingkat bunga pinjaman yang berasal dari economic forces akan memengaruhi secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan, tetapi memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap sumber daya manusia, Human Resources Department. Selanjutnya, bagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam mengelola perusahaan, yaitu inside stakeholder terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan, serta berada di dalam organisasi perusahaan. Dan outside stakeholder, yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, dari outside stakeholder yaitu pelanggan atau customer adalah kelompok outside stakeholder yang paling besar jumlahnya. Kreditor, kegiatan perusahaan, komunitas lokal atau local community, dan secondary stakeholder. Baiklah, inilah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.